Setiap hari kita membaca banyak pesan di ponsel. Tapi kapan terakhir kali kita membaca ayat-ayat Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, umur yang panjang, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita dan juga amal kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, sore hari adalah waktu ketika tubuh mulai lelah, pikiran dipenuhi urusan pekerjaan, sebagian mulai menghitung hasil usaha, dan sebagian lagi memikirkan tagihan yang harus dibayarkan. Dan tidak sedikit orang yang mengeluh pada sore hari. Di tengah kesibukan tersebut, ada satu obat yang sering kita lupakan, yaitu Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca ketika ada waktu luang. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang mampu menenangkan hati yang sedang gelisah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ustadz Adi Hidayat sering menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka semakin mudah ia menemukan arah dalam menghadapi persoalan hidup. Sementara menurut Ustadz Abdul Somad juga sering mengingatkan bahwa rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran akan dipenuhi keberkahan dan juga ketenangan. Banyak orang mengira ketenangan hanya bisa diperoleh ketika memiliki banyak uang. Padahal tidak sedikit orang kaya yang tetap gelisah. Sebaliknya, banyak orang sederhana yang hidup damai karena hatinya selalu dekat dengan firman Allah. Al-Quran mengajarkan kesabaran ketika seseorang diuji, mengajarkan syukur ketika diberi nikmat, mengajarkan tawakal ketika usaha belum berhasil, mengajarkan kejujuran ketika mencari nafkah. Karena itu, jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Jadikan ia sebagai teman setiap hari. Meskipun hanya beberapa ayat, yang penting istiqomah. Ada suatu kisah inspiratif yang bisa kita tiru dan bisa kita lakukan. Dikisahkan seorang tukang bangunan yang setiap sore pulang dalam keadaan yang lelah. Namun sebelum masuk rumah, ia selalu duduk di teras selama 10 menit sambil beristirahat setelah lelahnya bekerja. Bukan untuk bermain ponsel, melainkan membuka mushaf Al-Quran. Anaknya pernah bertanya, "Ayah, kenapa selalu membaca Al-Quran sebelum masuk rumah?" Ayahnya tersenyum, "Karena aku tidak ingin membawa rasa lelah dan emosi ke dalam rumah. Aku ingin membawa hati yang sudah ditenangkan oleh firman Allah." Bertahun-tahun kemudian, anaknya mengingat kebiasaan itu. Ia berkata, "Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi ayah meninggalkan kebiasaan yang membuat keluarga kami selalu merasa damai." Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, amalan di sore hari itu tidak harus panjang, tidak harus membaca satu halaman. Bacalah beberapa ayat Al-Quran
untuk menenangkan hati kita dari lelahnya bekerja, lelahnya dengan pembeli, lelahnya dengan pekerjaan, ataupun dengan konsumen yang tidak bisa kita tebak. Mulailah kebiasaan membaca Al-Quran setiap sore. Tidak harus 1 juz, tidak harus 1 halaman, cukup beberapa ayat saja. Kalau hari ini hanya mampu membaca 5 ayat, bacalah 5 ayat dengan penuh penghayatan. Sebelum membaca Al-Quran, awali dengan membaca ini. Kemudian bacalah ini. Setelah selesai membaca, berdoalah kepada Allah agar Al-Quran menjadi cahaya dalam hati kita. Bacalah doa ini. Kemudian tutuplah dengan memperbanyak hamdalah. Karena dengan bersyukur membaca hamdalah, kita menerima nikmat yang sangat banyak di hari itu sampai sore hari. Masih diberikan nafas, masih diberikan nikmat yang sangat-sangat melimpah oleh Allah. Karena nikmat terbesar bukan hanya memiliki harta, tetapi memiliki hati yang selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana sering disampaikan oleh Agim, hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah menerima setiap takdir dengan lapang dada. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan 1 hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Mungkin kita belum mampu membaca banyak, tapi jangan sampai tidak membaca sama sekali. Sedikit tetapi istiqomah jauh lebih dicintai Allah daripada banyak tapi hanya sesekali. Sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi hanya 1 kali. Teruslah bekerja dengan penuh semangat, carilah rezeki yang halal, jaga sholat 5 waktu, jangan lupa untuk selalu beristighfar, dan jadikan Al-Quran sebagai sahabat yang menerima dan menemani setiap sore kita. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kita, melapangkan rezeki kita, memberkahi keluarga kita, menguatkan iman kita, dan mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.